Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ani Filianti selaku Direktur Utama PT Mega Sukses Internasional dan PT Lintas Ziarah Sahara. PT Mega Sukses Internasional merupakan Biro Umroh dan Haji khusus yang sudah berpengalaman dan penyelenggaraan layanan tur dan travel, khususnya layanan pemberangkatan umroh dan haji khusus. Mekatur hadir sejak tahun 2008. Dan pada tahun 2019 mengalami perubahan pengurus dan kini berlokasi di Jalan Walter Monginsidi, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Bermula dari visi ingin menjadi penyelenggara perjalanan ibadah umroh dan haji yang teramanah dan terbaik, Mekatur dan Wizara menghadirkan layanan berkualitas mulai dari fasilitas e-office dan sistem akuntabilitas terpercaya dan sehat. Mekatur bertekad menjadi penyelenggara biro perjalanan wisata terbesar dan menjadi kepercayaan bagi jamaah di era milenial dengan berbasis digital. Kami memiliki produk dan layanan yang beragam sehingga bisa memenuhi semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh jamaah. Di antaranya adalah kami berkomitmen sepenuh hati dalam memberikan kualitas pelayanan sesuai syariat-syariat Islam dan amanah kepada tamu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kami juga menerapkan sistem SDM yang berakhlakul karimah dan mendidik untuk memiliki berbagai sertifikasi profesi sebagai upaya membangun tim yang solid dan profesional. Kami juga siap melayani para tamu Allah dengan pelayanan prima dan sepenuh hati dengan pembimbing dan mutawif yang sangat berpengalaman, sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, excellent service, terpercaya dan terjangkau. Kami memberikan produk layanan yang up to date. Dalam waktu dekat, kami akan mengembangkan studio podcast, di mana nantinya akan disajikan berbagai kajian-kajian dan konten ataupun edukasi Islami yang sangat bermanfaat bagi jamaah tentunya, dan akan kami sajikan insya Allah secara reguler. Mengapa harus memilih kami? Karena kami siap memberikan solusi yang terbaik sesuai kebutuhan dan permintaan tanpa mengurangi kualitas, dengan memberikan hotel yang berjarak dekat dengan Baitullah, dengan fasilitas hotel yang terbaik, dengan menu makanan internasional dan Asia. Kemudian kita juga memberikan kepastian jadwal penerbangan atau tanggal keberangkatan yang pasti kepada para tamu Allah, dan kita sudah bisa melayani jamaah dengan melakukan manasik di gedung sendiri karena kami sudah mempunyai gedung sendiri, dan tentunya kami juga resmi terdaftar di Kementerian Agama dengan SK Umroh dan SK Haji. Kemudian kami juga mempunyai nomor izin berusaha NIB dan sertifikat HAN dan sertifikat IATA. Dan tentunya kami tergabung dalam asosiasi terbesar di Indonesia ini, yaitu Ampuri Bangkit Melayani. Untuk itu, tunggu apa lagi? Silakan bergabung bersama kami atau mendaftarkan di admin kami, di WhatsApp kami, baik itu juga di media sosial kami. Dengan moto, mitra terpercaya, Anda beribadah. Kami siap melayani Anda semuanya. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji selalu kita panjatkan kehadirat Allah, Rabb semesta alam. Mudah-mudahan dengan kita selalu menyandarkan diri kita kepada Allah, memuji Allah, mengagungkan Allah, mensyukuri semua nikmat-nikmatnya, maka kita bersama keluarga kita, sahabat kita, hingga anak keturunan kita digolongkan sebagai hamba-hamba Allah yang selalu layak mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia, juga kelak kita mendapatkan kemuliaan-kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
Salawat juga salam kita selalu sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ungkapan salawat dan salam adalah tanda cinta dan sayang kita kepada Nabi. Kita muliakan Nabi, kita cintai Nabi, kita ikuti semua tuntunannya. Mudah-mudahan dengan demikian, sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah, kita bersama Mekatur adalah umatnya Rasulullah yang layak mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Kembali bertemu di ngaji hikmah bersama kitab Al-Hikam karya Imam Athaillah As-Sakandari. Tema kita pada kali ini adalah tentang hikmah yang ke-9 dan hikmah yang ke-10. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hikmah yang ke-9 disebutkan oleh pengarang kitab Al-Hikam adalah tentang waridatul ahwal, yaitu jenis-jenis cahaya yang ada di dalam hati manusia yang dikaitkan dengan ajnas al-a'mal, jenis-jenis amal lahiriah yang tampak pada diri manusia. Bagi beliau memang ada dua hal. Ada amal yang nampak, ada amal lahiriah. Kita sholat, kita beribadah umroh, kita menunaikan ibadah haji. Kemudian kita juga berbakti kepada orang tua. Kita menjalankan berbagai jenis amal kebaikan. Namun ada yang kedua, namanya adalah waridah. Waridah itu adalah cahaya yang masuk ke dalam hati seseorang. Bentuknya kata beliau ada cahaya ma'rifat, mengenal Allah dengan pengenalan yang baik. Yang kedua adalah cahaya ilmu Allah yang dianugerahkan kepada kita. Dengan cahaya Allah, dengan ilmu Allah, maka amal kita semakin bagus. Bagaimanapun amal itu disesuaikan dengan keadaan hati kata beliau. Karenanya di hikmah yang ke-9 disebutkan tanawwa'at ajnasul a'mali litanawwa'i waridatil ahwali. Beragamnya amal-amal yang dilakukan oleh manusia sesungguhnya ditentukan dengan keadaan ahwalnya, keadaan hatinya, ditentukan bagaimana cahaya itu masuk di dalam hatinya. Ketika cahayanya bagus, cahayanya terang, amalnya jadi bagus, amalnya jadi menerangi. Namun ketika cahaya seseorang redup, maka amalnya juga meredup. Itulah sabda baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ala inna fil jasadi mudghah idza saluhat sahuluhal amalu kulluh wa idza fasadat fasadal kulluhu. Sungguh di dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Kalau baik, baik semuanya. Namun kalau rusak, rusak semuanya. Ala wahiyya al-qalb. Itulah hati kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hikmah yang ke-9 ini adalah ingin mengingatkan kita tentang hikmah dari amal lahiriah kita. Hikmah dari amal sholat kita, puasa kita, infak sodako kita, berumroh kita, berhaji kita, berbuat baik kepada sesama kita. Sangat ditentukan dengan kualitas hatinya. Disebut dengan waridatul ahwal. Maka yang dijaga oleh kita adalah hati. Kalau hati baik, semua jadi baik. Penglihatan jadi bagus, pendengaran jadi bagus, lisan jadi bagus. Bahkan seluruh yang kita lakukan menjadi amat sangat bagus. Disitulah kenapa di hikmah yang ke-9. Bahwa amal yang lahir itu tergantung amal yang ada di dalam hati. Tergantung cahaya hati yang itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma nawwir qulubana. Ya Allah, berikan cahayamu kepada hati-hati kami. Atau juga kita kerap berdoa, Allahumma ij'al fi qalbi nura wa fi sam'i nura wa fi basari nura. Ya Allah, limpahkanlah untuk kami di dalam hati kami cahayamu, di dalam penglihatan kami cahayamu, di dalam pendengaran kami cahayamu ya Allah, di dalam seluruh aktivitas kami cahayamu. Karena kalau kita beramal, cahaya Allah menerangi, amal kita menjadi amat sangat terang benderang. Ibarat seseorang berada dalam kegelapan.
Jika beramal tanpa cahaya, tetap saja gelap. Tapi kalau orang beramal dengan cahaya Allah, bertambah bersinar, bertambah terang. Di dunia Allah terangi kehidupannya dengan amal baiknya berdasarkan hatinya. Di yaumil akhir juga akan diterangi oleh Allah. Terangnya seperti bulan purnama. Itulah andaian yang sangat agung tentang fungsi dan posisi hati terhadap amal perbuatan manusia. Karenanya di akhir dari hikmah yang ke-9 ini kata beliau, apabila cahaya dan ilmu masuk dalam hati seseorang, maka sinarnya akan terang menerangi alam semesta ini. Kita selalu memohon kepada Allah, sahabat Mekatur, agar cahaya Allah, agar makrifat kita kepada Allah, agar ilmu Allah yang Allah anugerahkan kepada kita menerangi semua amal-amal kita. Kenapa kita bermajlis bersama Mekatur? Kenapa kita ngaji hikmah berdasarkan kitab Al-Hikam? Karena kita ingin ditambah oleh Allah ilmu Allah, ingin kita ditambah oleh Allah cahaya Allah. Dengan ilmu dan cahaya, dengan makrifat dan dengan pengenalan yang tinggi kepada Allah, amal kita jauh lebih baik. Benar, amal yang lahir itu juga adalah cermin dari hati kita. Tidak mungkin orang beramal sedangkan hatinya tidak beramal. Tidak mungkin orang beramal hatinya tidak tenang. Karena rumusnya adalah amal yang nampak, amal yang lahir sangat bergantung kepada bagaimana cahaya Allah di dalam hati kita, ilmu Allah di dalam hati kita. Wa qur rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkan untuk hamba ilmumu, cahayamu, agar kami semakin semangat beribadah, semakin termotivasi beramal soleh, melakukan kebaikan-kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita akan lanjutkan tentang hikmah berikutnya, yaitu hikmah yang ke-10. Tetap bersama Mekatur. Jangan lupa untuk selalu share, like, komen, dan juga subscribe seluruh media sosial Mekatur. Karena itu akan menambah kekayaan iman kita, kekayaan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan membahas hikmah yang ke-10 dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Ibarat kata orang membaca buku, orang mengkaji itu ibarat orang yang sedang menggali khazanah kekayaan, mutiara ilmu, mutiara hikmah. Mudah-mudahan dengan demikian bertambah hikmah kita, bertambah ilmu kita, bertambah cahaya Allah, bertambah amal kesolehan kita semuanya. Hikmah yang ke-10 beliau sampaikan di dalam kitabnya Al-A'malu Suratun Qa'imah. Amal-amal itu ibarat tubuh, ibarat badan yang kelihatan. Wa arwahuha wajudu sirril ikhlasi fih. Sedangkan amal, sedangkan ruhnya adalah keikhlasan. Beliau membagi
Dua, tentang amal perbuatan manusia. Bahwa amal adalah yang nampak, yang kelihatan. Sehingga tidak mungkin orang tidak beramal. Karena dilihat oleh Allah, dilihat oleh Rasulullah, dilihat oleh sesama manusia. Wa qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramallah. Nanti Allah yang melihat amal kalian, Rasulullah melihat amal kalian, dan juga sesama orang yang beriman. Surat At-Taubah ayat 105. Atas dasar ini maka amal memang nampak, dilihat, dan semua orang mengetahui. Namun diingatkan di hikmah yang ke-10. Jangan sampai amal yang nampak, amal yang diketahui, amal yang kelihatan tidak berlandaskan kepada keikhlasan. Maka ruhnya adalah al-ikhlas. Demikian juga sabda Nabi Muhammad SAW. Al-amalu jismun wa ruhuhu al-ikhlas. Sungguh amal itu ibarat tubuh badan. Memang harus tampak indah, memang harus tampak bagus. Tapi ada yang harus tampak lebih bagus, lebih tulus, yaitu ruhnya yang menggerakkan tubuh badan, yang menggerakkan amal seseorang. Benar, amal itu penting. Tapi ada yang lebih penting, yaitu al-ikhlas. Beliau menyebutnya ruh dari amal itu al-ikhlas. Berarti kalau keikhlasannya meredup, amalnya juga meredup. Keikhlasannya bagus, ketulusannya meninggi, amalnya meninggi. Atau kita katakan bahwa siapapun jika ingin amalnya meninggi, maka keikhlasan itulah yang harus ditingkatkan oleh kita semuanya. Karena Allah memang tidak melihat tampilan lahiriah. Yang Allah lihat adalah tampilan yang ada di dalam, yaitu keikhlasan. Kenapa keikhlasan? Karena keikhlasan berarti hanya untuk Allah, hanya kepada Allah. Semua kita serahkan kepada Allah. Itulah keikhlasan. Dalam beramal mungkin ada pujian. Dalam beramal mungkin orang ingin mendapatkan apresiasi dari manusia. Namun jika kemudian landasannya tidak ikhlas, maka bisa jadi itu ibarat fata morgana. Nampak tapi tidak bernilai. Kelihatan tetapi tidak ada penilaian di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitulah inti dari hikmah yang ke-9. Maka hikmah yang ke-9 dikatakan al-ikhlasu ruhul muhibbin. Orang yang sangat cinta kepada Allah. Yang dilakukannya adalah menjaga keikhlasan. Menjaga hatinya. Lebih banyak dia menjaga keikhlasan daripada menjaga tubuh badannya. Tubuh badan yang nampak memang wajib dipelihara. Wajib dijaga. Wajib kemudian ditampilkan dengan sebagus mungkin. Tapi ada satu hal yang sangat penting, yaitu di dalam tubuh kita, di dalam hati kita ada keikhlasan. Kalau terjaga dengan baik keikhlasan, maka ia ringan beribadah. Ia mudah beramal soleh. Perjalanan yang panjang, misalnya kita beribadah umroh atau beribadah haji, dia ringan karena keikhlasannya meninggi. Demikian juga ia gelontorkan sekian dana untuk umroh, untuk haji. Namun terasa ringan. Kenapa? Karena keikhlasannya bagus. Mungkin pilihannya daripada saya berhaji atau berumroh dengan dana yang besar, lebih baik saya berjalan-jalan. Namun karena keikhlasannya bagus, saya memilih umroh, saya memilih haji bersama Mekah Tour. Kenapa? Karena kualitas ikhlasnya sudah sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang disebut al-muhibbina fillah, saling mencintai karena Allah. Ia selalu menjaga keikhlasan. Karena ketika cintanya tinggi kepada Allah, keikhlasannya tinggi kepada Allah. Bukankah kita kepada yang kita cintai, kita rela berbuat apapun. Penat, lelah, panas, dingin, tidak terasa. Karena dia sangat cinta kepada siapa? Kepada seseorang. Kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saking cintanya, maka dia tidak memperdulikan kata orang. Saking cintanya, ia juga menutup telinga dari omongan orang. Karena disinilah cinta yang tulus kepada Allah akan melahirkan keikhlasan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lawan dari keikhlasan adalah riya.
Lawan dari ikhlas adalah hasad. Lawan dari ikhlas adalah takabur. Lawan dari ikhlas adalah ingin dipuji, ingin dilihat, ingin kemudian diakui. Pengakuan kita kembalikan kepada Allah. Kita serahkan semuanya kepada Allah. Allah yang menilai, Allah yang mencatat, Allah yang membalas semua amal kebaikan kita. Itulah intisari ngaji hikmah dari kitab Al-Hikam di hikmah yang ke-10. Tentu sahabat Mekatur yang dibahagiakan oleh Allah, kita sedang beramal, Allah melihat amal kita, namun pada masa yang sama kita sedang meningkatkan kualitas keikhlasan, keadaan hati kita agar amal dengan hati meninggi, amal dengan ikhlas meninggi. Kalau amal dan ikhlas sama posisinya, itulah berarti keadaan kita sudah sangat baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan seluruh sahabat Mekatur selalu berusaha untuk meningkat amalnya, untuk meningkat imannya, meningkat takwanya, serta meningkatkan kualitas keikhlasannya, sehingga semua amal sahabat Mekatur adalah amal yang tertinggi nilainya. Rubba amalin soghir tukabbiruhu niyah, wa rubba amalin kabir tusaggiruhu niyah. Sungguh amal yang kecil bisa besar nilainya, tergantung niat dan keikhlasan. Amal yang besar bisa kecil nilainya jika tidak didasari ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Mekatur, kita ikhlas mengikuti ngaji hikmah bersama Mekatur. Kita ikhlas juga like, comment, share, dan subscribe semua media sosial Mekatur. Keikhlasan itulah merupakan nilai yang tertinggi di sisi Allah. Mudah-mudahan ngaji hikmah kita amat sangat bermanfaat untuk kita, keluarga kita, semua jamaah sahabat Mekatur dimanapun berada, dan kita selalu bersama dalam hikmah-hikmah Allah yang sangat luar biasa dari kitab Al-Hikam karya Ibnu Athaillah As-Sakandari. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kehilafannya. Usikum wa nafsi bitaqallah. Sampai ketemu di hikmah-hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.